Halo teman-teman semua, kembali lagi di obrolan sebelum tidur. Jadi di obrolan sebelum tidur kali ini gue mau sedikit bercerita kepada teman-teman semua terkait dengan hobi yang sempat gue jalani ketika gue sekolah dulu, yaitu hobi fotografi. Jadi semua itu bermula ketika gue, kalau nggak salah, kelas 2 SMK kalau nggak salah. Jadi semua itu bermula ketika gue main Facebook. Ketika gue main Facebook, ya zaman-zamannya waktu itu gue masih main Facebook tuh. Ketika gue main Facebook, gue ngeliat di beranda-beranda dan ada satu orang yang ngepost hasil-hasil hunting foto-foto mereka, dan gue waktu itu ngeliat foto-foto itu tuh bagus gitu, menarik perhatian gue, dan akhirnya gue jadi tertarik sampai pada akhirnya gue kepikiran, gue juga pengen bisa menghasilkan foto-foto sekeren dia gitu. Hingga setelahnya gue jadi mulai searching tentang apa itu fotografi. Gue mulai ngebaca-baca artikel-artikel yang terkait dengan fotografi, dan sampai akhirnya gue mulai memotret apapun di sekitar gue menggunakan kamera HP gue. Walaupun pada saat itu kamera HP gue kurang kurang bagus sih, tapi gue mulai melatih diri gue untuk memotret apapun yang ada di sekitar gue menggunakan kamera HP gue pada saat itu. Kebetulan gue waktu itu duduk sebangku sekelas itu dengan teman gue yang bernama Bambang. Nah, si Bambang ini ternyata juga punya hobi yang sama, yaitu hobi fotografi, hobi yang sama kayak gue. Dan mulai dari situ kita jadi banyak ngobrol, jadi sering ngebahas soal fotografi. Ya, kita sebelumnya juga sering ngobrol sih, cuma waktu itu arah obrolannya selalu tentang fotografi, tentang hunting foto segala macamnya lah. Dan dari situ gue tahu ternyata dia itu anak rail fans, yaitu sebuah komunitas yang suka memfoto kereta api gitu. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat gitu, ada orang-orang yang suka foto-foto di rel kereta api, ya bukan di relnya sih, maksudnya di pinggirnya ngefotoin kereta api. Ya bisa jadi itu mereka-mereka itu adalah anak-anak rail fans. Ya, si Bambang ini udah jadi seorang rail fans itu udah lama, dan mungkin kalau ada kesempatan mungkin nanti gue bakalan ngundang dia lah, ngajak dia ngobrol. Kenapa sih dia bisa jadi seorang rail fans gitu? Setahu gue sih dia dari SMP katanya. Oke, balik lagi. Jadi gue semenjak punya hobi fotografi, gue jadi sering ngobrol tentang fotografi sama si Bambang. Sampai suatu ketika gue waktu itu kan sekolah gue tuh masuknya siang, dan gue sempat mempergunakan waktu di pagi harinya untuk bersepeda sama Bambang sekalian hunting foto di sekitar sekolahan gitu. Apapun ya gue foto gitu, daun yang jatuh gue foto, ada bunga gue foto lah, pokoknya apapun gue foto lah di sekitar gue foto semua gitu, menggunakan kamera HP gue yang pada saat itu seperti yang gue bilang tadi sebenarnya kurang bagus. Lalu seiring berjalannya waktu gue mulai mendalami lagi yang namanya fotografi, dan akhirnya gue tertarik dengan satu buah aliran fotografi yang sebelumnya gue juga udah jelasin, yaitu fotografi makro. Dan itu bermula ketika gue lagi-lagi ngelihat satu foto orang di Facebook. Dia memperlihatkan hasil foto dia sedang memotret serangga, dan dari situ gue cari tahu ternyata itu namanya fotografi makro, yaitu memfoto objek yang berukuran kecil menjadi terlihat sangat besar dan sangat detail gitu. Dan setelah gue tahu untuk mendapatkan foto makro itu nggak serta-merta menggunakan kamera HP biasa gitu. Kalau menggunakan HP bisa, tapi menggunakan lensa tambahan ada tuh kan. Kalau kita beli tuh lensa yang 3 in 1, ada yang kita dapat wide, fisheye, sama lensa makro, dan kita bisa tuh menggunakan lensa makronya. Cuma kalau pakai kamera HP tetap aja sih hasilnya kurang bagus. Terlebih lagi waktu itu HP gue bisa dibilang HP gue punya HP yang jadul gitu. Jadi
hasilnya ya lumayan parah sih. Seiring berjalannya waktu akhirnya gue punya kamera namanya Nikon Coolpix L320. Waktu itu gue beli, terus itu kamera prosumer. Jadi bedanya kamera prosumer sama SLR atau DSLR teman-teman cari aja sendiri. Yang pasti kamera prosumer itu lebih memudahkan kita sebagai orang-orang yang bisa dibilang pemula dalam fotografi. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin mulai fotografi, teman-teman bisa menggunakan kamera prosumer. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar setting-setting kamera yang lebih banyak lagi, mending teman-teman langsung aja beli DSLR. Terus juga kalau bisa sih ada orang yang teman-teman kenal itu udah mengerti tentang DSLR, atau teman-teman juga bisa belajar otodidak sendiri dengan cara ya searching di Google gitu. Ya gue beli kamera prosumer Nikon Coolpix, dan di situ ternyata udah ada yang namanya fitur makro. Jadi kalau misalnya gue masuk ke fitur makro itu udah bisa memotret serangga gitu, tapi dengan catatan jarak antara lensa dengan serangga itu nggak terlalu jauh. Beda sama kamera DSLR, itu bisa dari jauh dengan menggunakan lensa tele, lensa kit juga bisa sih. Terus juga kalau kalau prosumer itu bedanya sama DSLR, prosumer itu nggak bisa serta-merta langsung bisa gonta-ganti lensa. Kalau nggak salah dia butuh ulir gitu supaya nantinya bisa pasang lensa yang bisa digunakan di DSLR juga gitu. Kita butuh apa sih namanya ya, gue lupa sih, pokoknya butuh ulir gitu, butuh tambahan lah lensa supaya nantinya bisa masuk tuh lensa yang bisa digunakan di DSLR. Setelah membeli kamera, gue semakin rajin lah tuh hunting tuh. Gue jadi setelah itu gue tahu kalau gue lebih suka aliran fotografi makro. Jadi gue setelah beli kamera gue sering hunting ke kebun-kebun, panas-panasan, kulit gue pada gatal kena rumput-rumput, tapi bodo amat, yang penting gue mendapatkan hasil foto-foto yang bagus gitu. Dan untuk hasil foto-fotonya teman-teman juga bisa ngeliat. Gue jadi sebelumnya gue juga udah sempet bikin video tentang fotografi makro dan hasil foto makro gue di situ. Jadi kalau teman-teman pengen tahu hasil foto makro gue kayak apa, langsung aja deh ke videonya. Nanti mungkin gue bakalan taruh di link di deskripsi ya. Terus seperti yang gue bilang di OST sebelumnya tentang blog kan, jadi waktu itu gue udah mulai, jadi kan gue biasanya kalau hunting tuh pagi karena gue masuk siang. Terus waktu itu lagi ada penerapan jam masuk sekolah baru gitu, jadi dari pagi pulangnya sore setelah asar. Jadi gue nggak punya waktu yang banyak buat hunting foto, mungkin di satu minggu doang gitu. Terlebih lagi terkadang gue kalau satu minggu tuh pergi gitu sama keluarga. Jadi kalau misalnya pergi ya gue semakin nggak ada waktu untuk hunting. Terus juga semakin naik kelas itu gue semakin disibukkan dengan belajar. Terlebih lagi pas mau UN gitu kan, ada belajar tambahan. Terus juga pas lagi mau ada uji kompetensi, gue kan waktu itu SMK, jadi semakin belajar pokoknya belajar mulu dah. Bahkan gue masih inget banget temen gue yang harusnya istirahat itu beli makanan, dia malah masih asik di laptopnya gitu, masih belajar gitu. Ada yang masih belajar dengan buku paketnya dan sebagainya lah. Pokoknya semakin saking apa namanya, saking apa ya gitu lah pokoknya. Jadi belajar mulu lah. Oleh karena itu gue jadi semakin kurang punya waktu untuk hunting, dan akhirnya karena jadi jarang hunting, gue jadi minat gue perlahan-lahan terhadap foto-foto makro jadi berkurang. Jujur aja jadi berkurang. Terus dan minat gue terhadap hobi gue fotografi juga semakin berkurang gitu. Walaupun beberapa belakangan ini sih gue sempet foto-foto makro lagi,
walaupun dengan menggunakan kamera HP, menggunakan lensa makro itu. Dan sebenarnya satu kelemahan gue sih, gue termasuk orang yang anget-angetan gitu. Jadi gue kalau punya hobi yang gue sukain, tiba-tiba gue lakuin terus. Tapi kalau tiba-tiba di tengah jalan bosen, gue ya udah bosen, gue tinggalin gitu. Sampai-sampai sekarang kamera gue berdebu gitu aja karena udah jarang banget hunting gitu. Seharusnya nggak boleh kayak gini sih gue. Padahal itu gue dulu suka banget yang namanya fotografi. Gue nge-share foto-foto gue di situs-situs yang bisa gue upload foto, hasil foto gue ngupload di blog, di Facebook. Gue bahkan gue bikin fanspage gitu, yang dimana di situ gue nge-share foto-foto gue. Tapi pada akhirnya sekarang udah hobi fotografi sudah tidak gue jalani lagi, itu seperti hobi yang sudah punah. Ya, jadi begitulah awal mula bagaimana caranya seorang Ilham bisa suka terhadap fotografi gitu, punya hobi fotografi. Ya awalnya ya karena dari postingan teman di Facebook gitu, gue jadi punya ketertarikan terhadap dunia fotografi, walaupun sekarang ini udah nggak gue tekunin lagi seperti dulu gitu. Ya sayang banget sih emang. Oke, segitu aja untuk obrolan sebelum tidur kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil sisi positifnya ya. Gue harap teman-teman itu nggak kayak gue yang suka anget-angetan terhadap sesuatu. Kalau teman-teman punya hobi dan hobi itu positif, gue saranin tetap tekunin hobi itu gitu. Jangan biarin hobi itu terlepas dan gak kita lakuin lagi. Sayang sih, soalnya seperti gue udah tekun banget fotografi, dan gue juga bisa dibilang hasil foto-foto gue juga udah lumayan gitu. Dan hingga pada akhirnya gue ngelepas gitu aja gitu. Semoga suatu saat gue hobi fotografi bakalan muncul lagi di diri gue. Semoga gue jadi suka lagi terhadap fotografi. Semoga. Yaudah gitu aja. Sampai jumpa di obrolan sebelum tidur berikutnya. Dadah.